Ahmad Sarbini selaku Ketua Forum Alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia yang melakukan petisi menolak reklamasi. Pak, kalau saya berbicara masalah perguruan tinggi, saya membayangkan ini pasti ada banyak ahli yang kemudian mendetailkan setiap satu persatu aspek terkait reklamasi. Ya. Tadi kita berbicara masalah ini solusinya ke depan mau seperti apa. Kalau Anda lebih detail dari aspek lingkungan, dari teknis, dari sisi apa saja, apa rekomendasinya nanti? Ya, yang pertama tentunya alumni petisi ini kan juga melibatkan pakar-pakar yang memang mumpuni ya. Saya sebut saja pakar kelautan yang mumpuni dari ITB itu adalah Pak Muslim Muin. Beliau waktu kita workshop pertama benar-benar menjelaskan bagaimana reklamasi. Ya, reklamasi menurut Pak Muslim Muin dia setuju sama reklamasi gitu. Cuman tidak di Teluk Jakarta buat dia. Oh, kenapa Pak? Ya banyak hal. Contoh yang paling kasat mata adalah 13 aliran sungai yang ke utara kan itu akan tersumbat tatkala 17 pulau itu hadir. Ada menghadang gitu ya. Menghadang, ya kan? Itu satu. Belum lagi flash water kan akan terhambat, ya kan? Akan ada comberan yang raksasa yang sangat luar biasa. Jadi banyak sekali ongkos-ongkos yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk hal itu. Itu baru aspek teknik dan lingkungan. Belum lagi aspek hukum, ya kan? Seperti yang tadi kita diskusikan, aspek hukumnya perizinannya sudah sesuai nggak proseduralnya. Belum lagi sekarang di Pulau C dan Pulau D aja sudah ada ruko-ruko kan? IMB-nya belum ada. Tapi kenapa kok harus masih terus didiamkan gitu kan? Seperti tidak ada negara di sana gitu loh. Nah, ini negara siapa kita nih kan? Nah, itu pun juga harus segera ditegaskan. Usulan kami ya tindakan administratif gitu loh. Iya. Paling tidak penyegelan misalnya untuk hal yang sudah ada ruko, nggak ada IMB-nya, nggak ada izinnya. Kan? Jangan didiamkan, itu yang pertama. Bentar Pak. Itu aspek hukum. Kemudian aspek sosial budaya. Kita juga harus lihat sosial budaya di utara kan jelas itu kan. Kemudian juga yang terakhir adalah politik Hankamnas. Ya kan? Kita sama-sama tahu lah di Pulau Utara itu kan dengan hadirnya yang tepi pantai itu banyak sekali asumsi-asumsi atau kejadian-kejadian yang ditemukan penyelundupan narkoba segala macam itu kan juga harus dimitigasi. Itu yang Anda khawatirkan. Makanya teman-teman kita yang di tentara di TNI kan juga melihat itu gitu kan. Ini aspek pertahanan keamanan seperti apa. Jadi harus secara holistik diputuskannya dan harus dimitigasi benar gitu loh. Nah, yang terakhir yang sudah terlanjur gimana? Dan bagaimana si investor? Dan ya kita juga selalu mengambil putusan yang bijak gitu loh. Diusahakan seminimal mungkin lah investor terlalu rugi misalnya. Terus sekarang kalau bisa stop, jangan terlalu banyak investasi lagi. Iya, artinya pertama yang harus dilakukan sekarang stop dan bahkan kita yang jalan itu disegel dulu gitu kan. Kuasai oleh negara. Nah, sebenarnya sekarang ini sudah dikuasai oleh negara karena udah bentuk HPL. Hak pengelolaan lahan itu kan sudah diberikan dari pemerintah pusat kepada gubernur, ya kan? Nah, tinggal ininya harus diatur. Nah, satu lagi nih tambahan saya menurut saya. Memang di balik koreksian ini memang ada catatan penting. Pihak kepolisian kan sekarang sedang melakukan penyidikan terkait NJOP-nya. Pulau C dan D itu milik perusahaan, objek pajaknya 3,1. Sementara di Pulau H yang milik perseorangan itu 25 juta. NJOP-nya. Jadi ada sebuah ketimpangan jumlah, ada kesenjangan. Itu yang sebetulnya sekarang diselidiki. Mengapa penetapannya itu begitu berbeda. Jadi persoalan mekanisme ini kan saya sekali mengatakan ini bisa ditarik kemana-mana. Mengapa begitu gapnya terlalu tinggi? Maka sama kan objek pajak juga harus jelas. Kalau ditemukan ada penyimpangan itu yang harus diperbaiki. Saya ke Pak Margarito. Pak Margarito, Anda selaku pakar hukum tata negara, kita balik lagi Pak terkait dengan permintaan Gubernur DKI Jakarta agar HGB dicabut oleh BPN. Apakah Anda punya keyakinan kemudian BPN ini kemudian nanti akan bisa dilakukan oleh BPN? Saya tidak yakin kepala BPN-nya cabut. Karena kalau dia mau cabut, dia menempatkan diri dalam persoalan hukum. Dia pasti menjadi subjek yang diperkarakan oleh orang-orang yang memegang HGB itu. Betapapun penerbitan HGB itu dan prosedur dan cacat dalam prosedur dan cacat secara material. Tetap saja saya tidak berkeyakinan. Saya yakin betul kepala BPN Jakarta BPN Utara. ini gimana Pak biar nggak tersudut Pak? Kira-kira dia diam aja. Kalau Anda tidak silakan perkara dia. Anies silakan perkara. Silakan perkara, tapi kalau kita takar pakai Undang-Undang 30 prosedur ini ya, cara kita men-challenge satu tindakan tata usaha dari pejabat tata usaha negara kita adalah
korupsi itu. Kalau Anda tidak setuju dengan tindakan HGB sekarang ini, penerbitan HGB sekarang ini, prosedurnya adalah keberatan terhadap tindakan itu. Itu berarti keberatannya ditujukan kepada Pak Kepala BPN Jakarta Utara. Kalau beliau tidak juga negatif hasilnya, Pak Anies banding ke administrasi ke Pak Menteri. Kalau Pak Menteri juga negatif, baru ke Oke, baik. Terima kasih Pak Margarito, terima kasih Pak Ahmad, terima kasih Pak Alan, kemudian Pak Yayat sudah bergabung bersama kami di Saling Silang pada Jumat malam ini. Tetap bersama kami saudara di JAK TV untuk menyaksikan acara JAK TV selanjutnya. Saya Ratna Dumila, selamat malam.